Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Desa Sinai, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade Jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Setelah berlangsung selama 12 jam, petugas berupaya membubarkan aksi, namun massa tidak terima. Aksi ini pun berakhir ricuh, akibatnya 1 orang tewas. Kini polisi masih menyelidiki insiden tewasnya warga saat aksi unjuk rasa dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah hari ini memasuki hari ketiga. Para pembalap sudah mulai menjajal sirkuit sejak pukul 10 tadi pagi. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah 24 pembalap seluruhnya mengikuti tes, lantaran Andrea Dovizioso sempat terjatuh pada tes hari kedua kemarin sehingga motornya rusak berat. Seluruh pembalap dipastikan sehat dalam tes hari terakhir ini. Mereka akan fokus pada latihan start. Usai tes pramusim di Mandalika, para pembalap akan bertolak ke Qatar untuk mengikuti musim MotoGP 2022. Wanita berinisial LM ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. LM diduga merupakan dalang pembunuhan pria bernama Vicky yang jenazahnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Namun polisi saat ini belum memberi keterangan mengenai motif pelaku menghabisi nyawa korban. Selain menangkap otak pelaku, sebelumnya polisi telah menangkap 2 orang pelaku lainnya. Masing-masing pelaku berinisial DR dan MYL. DR merupakan pelaku pencari eksekutor pembunuhan. Selain bertugas mencari eksekutor dengan dijanjikan imbalan, DR juga turut menghabisi nyawa korban di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sedangkan MYL merupakan eksekutor. Pemirsa, seorang ibu hamil di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Akibatnya selain kehilangan sepeda motor, korban terluka di sejumlah bagian tubuh. Tadi orang bilang ada yang begal. Saya minta tolong enggak orang malah pada kenceng Pak. Suharlina, warga Bantarsari, Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal saat hendak pergi ke pasar. Ia dibegal oleh 2 pelaku yang mengenakan jaket bertudung dan langsung merampas sepeda motor korban. Korban sempat melawan, namun korban ditendang pelaku hingga tersungkur. Akibatnya, korban yang tengah hamil 5 bulan terluka di sekujur tubuhnya. Ikutin dari belakang terus dipepet, mau diambil kunci, pas disuk-surukin, jatuh, saya disuk-surukin lagi, ada orang megang motor, ya udah minta tolong ya, nggak ada yang nolongin. Pelaku berjumlah berapa orang, Bu? 2. Berdua orang. Masih muda, cuma dia pakai cubluk sweater doang, nggak pakai masker. Kini polisi masih memburu para pelaku begal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keluarga korban meninggal dunia di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif angkat bicara. Keluarga sempat melihat jenazah korban yang penuh luka lebam sebelum dimakamkan. Duka kembali dirasakan keluarga Abdul Sidik Isnur, salah satu korban meninggal dunia di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Pihak keluarga yang Sabtu kemarin turut menyaksikan pembongkaran makam angkat bicara. Mereka menilai ada kejanggalan pada jenazah Abdul saat sebelum dimakamkan. Keluarga melihat jenazah penuh luka lebam. Ada luka-luka, ada Pak, memar gitu, Pak. Jadi pengakuan dari pihak sana itu apa juga? Ya, cuman saya kata ponan saya itu dari sana tidak boleh dilihat dan tidak boleh disinggahkan ke rumah. Udah selesai lah istilahnya, udah dimandiin, udah bersih, udah dikapani. Harus langsung dikebumikan. Polisi pada Sabtu kemarin membongkar 2 makam penghuni kerangkeng Bupati Langkat nonaktif. Kedua makam tersebut berada di Kelurahan Sawit Seberang dan Desa Purwobinangun, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pembongkaran dilakukan untuk mendalami kasus dugaan penganiayaan yang dialami penghuni kerangkeng, sehingga membuat mereka meninggal dunia. Sejauh ini, polisi telah memeriksa lebih dari 65 saksi. Polisi juga menemukan barang bukti berupa selang yang diduga dipakai untuk menganiaya penghuni kerangkeng. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah sempat menjadi sorotan. Berikut ulasan Desa Wadas yang sempat memanas dalam sorotan sepekan bersama Bremana Tenaya.
Desa Wadas di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah tiba-tiba menjadi sorotan. Desa ini viral karena sempat digeruduk oleh aparat TNI dan juga polisi sehingga menimbulkan kericuhan. Saya Beriman Atenaya, inilah sorotan sepekan. Pengukuran proyek tambang batu andesit untuk pembangunan waduk bener di Purworejo, Jawa Tengah memicu kericuhan antara warga dan juga aparat. Puluhan warga Wadas yang menolak pertambangan sempat ditangkap meski akhirnya dibebaskan. Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah menjadi mencekam. Ribuan aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan pengukuran lahan yang akan dijadikan lokasi pertambangan batu andesit. Batu ini akan digunakan sebagai konstruksi pembangunan bendungan bener. Pengukuran tambang batu andesit tidak berjalan mulus karena ditolak oleh warga. Pertambangan dinilai akan mengancam keberadaan 27 mata air yang berpotensi merusak lahan pertanian. Warga dan aparat akhirnya terlibat kericuhan. Kericuhan berujung ditangkapnya puluhan warga yang ditengarai membawa senjata tajam. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan ini. Lokasi tambang batu andesit dengan bendungan yang berada di Kecamatan Bener berjarak 10 hingga 12 km. Total lahan untuk penambangan dan bendungan seluas 145 hektar. Ditambah 8,4 hektar untuk akses jalan ataupun jalur distribusi menuju proyek pertambangan. Desa Wadas memiliki tampungan batu andesit yang cukup banyak, yakni 40 juta meter kubik. Sementara yang dibutuhkan untuk membangun bendungan bener hanya sebanyak 8,5 juta meter kubik. Rencananya, batu andesit akan ditambang selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Bendungan bener merupakan proyek infrastruktur skala nasional yang dibangun di era pemerintahan Joko Widodo. Kementerian PUPR telah memulai konstruksi bendungan sejak tahun 2018 lalu dengan total investasi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, bendungan bener nantinya memiliki beberapa fungsi. Di antaranya untuk mengairi belasan ribu hektar sawah, pembangkit listrik tenaga air, hingga pasokan air baku. Selain punya tampungan batu andesit yang banyak, Desa Wadas memiliki potensi alam lainnya yang sangat melimpah karena tanah yang subur. Komoditas yang bisa dihasilkan Desa Wadas mencapai 8,5 miliar rupiah per tahunnya. Bahkan Desa Wadas ditetapkan sebagai kawasan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Maka tak heran banyak yang menyebut desa ini sebagai surga di bumi Wadas. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, meski mendapat penolakan, pengukuran lahan tetap berjalan dengan pengawalan. Sama-sama kita jaga Desa Wadas tercinta, untuk kelangsungan hidup sampai anak cucu kita. Sampai akhir dunia. Siap menolak dan melawan.
panas di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Buntut kericuhan, pemerintah Jawa Tengah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Wadas, Purworejo atas penerbuan aparat kepolisian saat pengukuran proyek tambang batu andesit. Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pengukuran lahan tetap berjalan dengan pengawalan meski sempat mendapat penolakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya, sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Selanjutnya, pada proses pengamanan kemarin memang sempat terjadi gesekan di lapangan. Tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan. Setelah mendapat jaminan dan dimintai keterangan, 64 warga yang ditangkap kemudian dipulangkan oleh polisi menggunakan bus. Warga pun diberi bingkisan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi sebagai bentuk permohonan maaf. Meski telah dipulangkan, warga menyatakan tetap menolak tambang di desanya. Secara umum mayoritas warga Wadas menolak pertambangan. Terus kami akan memperjuangkan hak kami karena juga kita dilindungi undang-undang, juga ada dasar Al-Qur'annya, kita mengamalkan itu. Kericuhan di Desa Wadas juga menyita perhatian DPR RI. Perwakilan dari Komisi 3 menemui warga karena ingin mendengarkan langsung terkait insiden ini. DPR berharap masalah yang terjadi di Desa Wadas bisa segera diselesaikan dengan baik. Tentu harapannya sama agar penantian yang sudah cukup lama dari warga masyarakat yang terdampak ya bendungan, proyek pembangunan bendungan bener ini bisa segera terselesaikan. Amin. Kita sama-sama berikhtiar, kami juga mohon doa, juga mohon juga diingatkan ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI lainnya, Desmond Maesa, menyampaikan pendapatnya mengenai langkah warga yang menolak rencana penambangan batu andesit tidak menyalahi aturan. Sebab menurut Desmond, Desa Wadas bukanlah merupakan wilayah proyek strategis nasional Bendungan Bener. Batu andesit di desa ini hanyalah merupakan penunjang proyek. Sementara itu, Komnas HAM mendatangi dua kubu warga, penolak dan pendukung pertambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah usulan disampaikan Komnas HAM agar kericuhan tidak terulang. Jaminan keamanan terhadap warga Wadas, supaya tidak ada lagi intimidasi, ancaman dari siapapun, termasuk juga memulihkan relasi sosial yang ada di Wadas. Pro dan kontra ini kan semakin. Pasca ricuh, saat ini kondisi Desa Wadas terpantau sudah normal. Namun sejumlah petugas masih berjaga di beberapa titik. Warga juga telah beraktivitas seperti biasa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Priman Atenaya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.